Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbincang tentang masalah melatih diri berpikir positif. Ya, melatih diri berpikir positif. Sudah sering kali saya bicarakan hal ini, tapi tidak bosan ya saya ingin memberikan ya sedikit banyak trik dan tips lah bagaimana kita berpikir positif ya, karena memang ini mungkin salah satu hal yang cukup sulit ya dilakukan, karena banyak dari kita itu kecenderungannya berpikirnya lebih ke arah negatif. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa ternyata berpikir positif itu bukanlah sesuatu yang sifatnya itu anugerah gitu atau gifted ya. Jadi orang itu tidak serta-merta bisa berpikir positif. Dia itu harus dulu latihan supaya bisa berpikir positif. Berpikir positif itu seolah-olah seperti kita mau membangun otot kita, ya, masak otot kita harus pergi ke gym, kita harus minum protein yang cukup, suplementasi, tidur yang cukup, makannya nggak boleh jorok, nggak boleh banyak gula, nggak boleh banyak karbo, banyak protein. Nah itu kayak gitu. Jadi ternyata tidak semudah itu aja yang kelihatan ya. Fisik itu kan kelihatan, badannya bentuknya bisa kelihatan kalau kita lagi dalam proses mau melakukan bodybuilder. Tapi kalau pikiran positif itu nggak gampang. Makanya nggak usah heran ada orang yang bisa bilang, aduh saya ini kok susah banget ya mau berpikir positif. Kayaknya tuh otak kayaknya nggak bisa gitu. Terus selalu pikiran apapun dikaitkan dengan hal yang negatif gitu. Karena memang ternyata tidak mudah untuk melakukan upaya berpikir positif. Karena salah satu yang paling penting, kita perlu tahu dulu caranya. Yang kedua, kita tahu naturalnya kita ini memang akan berupaya untuk berpikir yang negatif dulu sebagai suatu proses mekanisme pertahanan. Jadi kalau kita ketemu sesuatu hal, biasanya tuh kalau orang yang normal itu akan berpikir dulu. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus nelfon kita, ya pasti kita akan bertanya-tanya kan, apa ini orang nih maksudnya mau telepon kita, padahal tadinya nggak pernah telepon misalnya demikian. Tapi kalau dengan teman kita tidak masalah. Tapi kalau temannya udah lama nggak pernah telepon, tiba-tiba nelfon, kita juga berpikir ada apa nih dia telepon, jangan-jangan dia mau minjem duit gitu misalnya, atau jangan-jangan dia mau ada berita yang kurang bagus, atau bahkan ada berita yang baik. Nah itu yang seringkali kita membantu diri kita sendiri aja sulit untuk berpikir apa adanya. Apa adanya tuh maksudnya kalau dia telepon teman lama, ya udah artinya ada orang yang telepon. Begitu juga kalau ada orang baru yang telepon, ya udah artinya ada yang telepon gitu. Masalahnya nanti apa yang dibicarakan ya terserah dia nanti gitu kan. Kita juga kan nggak pernah tahu sebenarnya apa yang menjadi pemikiran seperti demikian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari proses awal saja, kita sudah seringkali membentengi diri kita dulu untuk berpikir alternatif negatifnya, bukan positifnya. Nah, jadi kita harus pahami dulu tuh natural kita sebagai manusia. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola proses pemikiran kita berkaitan dengan bagaimana menentukan apa yang mesti kita lakukan untuk bisa berpikir positif. Nah, yang paling utama adalah kita selalu punya kemampuan untuk menilai segala sesuatunya itu dari sisi yang positif. Di dalam bukunya, John Maxwell pernah mengatakan bahwa ketika ada 99% hal negatif dan ada 1% hal positif, maka kuatkanlah fokus kita pada hal 1% tersebut. Jadi artinya ketika kita melihat sesuatu hal, orang, bentuk, benda apapun itu, dan kita melihat kok kayaknya nih jelek banget ya, atau tidak ada positif-positifnya seolah-olah, atau negatif,
maka kita coba cari 1% aja dari hal tersebut. Kemudian kita fokuskan pada 1% itu dan kita besarkan, kita kuatkan, dan kita angkat lebih nyata lagi. Jadi kalau misalnya ada situasi di mana kita ketemu orang, kita sebenarnya udah sebel sama orang ini memang, karena katanya orang ini tidak baik, banyak bikin susah orang, banyak negatif dari orang tersebut. Kemudian ya mungkin kita lihat ada 1% lah kelebihan dia, dan kita harus melihat kondisi 1% ini untuk menilai orang ini masih bisa punya potensi untuk menjadi orang yang baik gitu ya. Kalau di dalam kita punya proses psikoterapi atau terapi dengan psikolog maupun psikiater, biasanya psikiater dan psikolog akan mencoba mencari 1% itu ya, dan meningkatkannya, bukan hanya melihat kondisi yang 99%-nya. Tapi memang betul, kalau orang itu memang udah jelek dari sananya, gimana dong dok? Kan kita juga harus hati-hati. Betul, kehati-hatian penting. Untuk itulah kita melihat apa saja adanya, apa adanya saja gitu ya. Jadi apa adanya si orang tersebut kita lihat, dan itu yang membuat kita tidak terlalu berpikir negatif, tapi kita juga harus hati-hati. Kalau memang orang ini dianggap sebagai banyak permasalahan yang membuat dia jadi berpikir negatif kepada kondisi tersebut, jadi kita tahu bahwa kita mungkin perlu sedikit berhati-hati, tapi ya tidak terlalu berlebihan sampai kita mengira jangan-jangan nanti dia begini. Pokoknya ya kita lihat aja keadaan itu. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan situasi misalnya psikosomatik. Ya paling sering kan pasien saya ini mengalami gangguan psikosomatik, ya cemas. Nah, cemas kemudian jadi psikosomatik. Nah, tubuhnya ini tidak sanggup ya mengatasi masalah positif thinkingnya, itu nggak kuat untuk mengatasi masalah psikosomatiknya. Jadi pikirannya dia itu negatif, terus ada pikiran terkait dengan jantung berdebar-debar, takut sakit jantung. Dan pikiran itu tuh nggak bisa dianggap sebagai udah nggak apa-apa nanti juga hilang, nggak bisa. Karena ketika dia sudah anxiety atau sudah cemas, pikiran positif itu tidak bisa keluar. Jadi seolah-olah tuh pikiran yang berkaitan dengan sistem amigdalanya, di mana flight and fight response-nya yang lebih dominan. Ya, seperti seolah-olah kayaknya mau berantem gitu, mau fight gitu. Jadi si pasien akan cenderung mencoba mencari cara bagaimana menghilangkan gejala tersebut. Itulah mengapa prinsip pengobatan psikosomatik pada pasien-pasien di gangguan cemas agak sedikit berbeda dengan pasien cemas yang tanpa gejala psikosomatik. Ketika kita berhadapan dengan pasien psikosomatik, maka proses penyembuhannya juga berbarengan gejala fisik dan gejala psikologisnya. Karena dua-duanya harus jalan secara baik gitu. Nah, ini yang menjadi faktor penting ketika kita melakukan aktivitas di dalam proses kita sehari-hari. Bagaimana kita berupaya untuk memperlihatkan kepada diri kita sendiri cara kita melakukan hal-hal positif tersebut. Jadi memang mau gak mau kita harus latih di dalam diri kita untuk melakukan pikiran-pikiran positif. Nah, ada baiknya memang pikiran positif itu juga didukung oleh situasi kondisi yang tenang. Itulah mengapa pada banyak kasus pasien-pasien yang mengalami psikosomatik cemas, kita sarankan untuk mengambil waktu sekitar 10-15 menit per hari untuk belajar merelaksasikan diri, belajar untuk memperhatikan hanya nafasnya saja, tidak perlu memperhatikan yang lain-lain, tidak perlu memperhatikan pikirannya yang kacau-kacau atau pikiran yang kemana-mana, tapi perhatikan saja nafasnya. Cuma 10 menit saja, cuma 15 menit saja. Karena dengan cara memperhatikan nafas itu, kita sebenarnya belajar untuk bisa memfokuskan pikiran kita pada suatu titik kondisi. Begitu juga saat kita nantinya belajar untuk berpikir positif. Karena tadi saya bilang kadang-kadang sulit, maka dengan belajar konsentrasi, berpikir positif terhadap keadaan apapun, itu bisa dilakukan. Karena kita sudah terbiasa memfokuskan pada satu titik, yaitu nafas kita. Jadi orang suka diminta oleh saya sebagai psikiater, ayo lakukan
cara untuk meditasi, memperhatikan napas, relaksasi, bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk dia bisa membantu dirinya menjadi lebih baik, membantu dirinya bisa fokus, bisa belajar fokus nih. Kalau lagi dalam keadaan seperti saya membuat video ini, saya fokus membuat video ini. Bagaimana saya bisa mengelola pikiran dan perasaan saya supaya menjadi lebih baik untuk fokus ke pembuatan video ini. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bicarakan, selain daripada kita bergaul dengan orang yang positif, membaca hal-hal yang positif, kemudian juga selalu menginput positive thinking di dalam pikiran kita, karena tidak mudah loh ya mengubah pikiran negatif itu jadi positif, karena terlalu banyak pikiran-pikiran negatif itu memang lebih banyak dan mudah nempel daripada pikiran positif ya. Bahkan di dalam buku Resilient dikatakan bahwa pikiran negatif itu seperti layaknya velcro gitu. Jadi kayak kita yang suka shred gitu ya, buat nempel tuh sangat mudah. Sedangkan pikiran negatif seperti teflon, dimana teflon itu biasanya kan agak susah nempel gitu ya. Kalau yang pikiran negatif gampang banget nempelnya. Kalau pikiran positif susah sekali nempelnya di otak kita. Nah, untuk itulah kita perlu berlatih terus-menerus. Karena nantinya ketika kita sudah berlatih terus-menerus, kita nggak terlalu gampang, batinnya lebih seimbang. Kita nggak terlalu gampang menjadi marah, terlalu prasangka buruk terhadap orang lain, bisa senyum, bisa nyaman. Kayaknya hidupnya ya baik-baik saja karena nggak ada yang dia khawatirkan. Karena segala sesuatu dia terima apa adanya dan dia bisa membantu dirinya untuk berpikir selalu positif. Jadi ujungnya sebenarnya mudahnya berpikir positif adalah belajar untuk lebih ikhlas, lebih menerima terhadap situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Dan dengan berpikir positif sebenarnya kita belajar untuk selalu bersyukur, belajar untuk bisa menerima apa adanya, menerima apa yang kita dapat dan tidak mengeluh. Karena ketika kita menerima sesuatu, kita selalu bisa melihat suatu hal positif, walaupun itu suatu bencana sekalipun. Maka daripada itu, memang ini bukan sesuatu hal yang mudah, perlu dilatih terus-menerus. Dan mudah-mudahan teman-teman saya di sini semuanya, para subscriber YouTube saya, selalu mempunyai cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir positif tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain video dan motivasi berikutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.